Suaranya nggak dengar Mbak, jangan pakai handfree Mbak. Enggak, ini nggak pakai. Oke. Ini aku meninggal di Arab. Saudaramu meninggal di Arab, terus? Ya, dia TKW, jadi TKW tapi ilegal nih. Aduh, terus? Ya, kan jasadnya masih di sana. Mau dipulangin kan butuh biaya banyak. Itu apakah nggak bisa kalau pulang gitu harus pakai biaya? Apa nggak bisa gratis gitu, Miss? Sebenarnya pemulangan jenazah itu tidak pernah gratis loh, Ndok. Pemulangan jenazah setahu Miss Yuni itu bayar. Tergantung yang bayar majikan atau bayar ya kita yang bayar. Apalagi di Arab Saudi, saya secara jujur nih saya tidak tahu tentang Arab Saudi. Berapa banyak untuk pemulangan jenazah dari Arab Saudi saya kurang tahu. Lah, apakah dia ilegal? Dia seperti apa? Iya, ilegal. Tapi kan kalau di Saudi kan sama-sama Muslim, apakah keluarga nggak ikhlas dimakamkan di sana? Ya belum terlalu ini soalnya. Nunggu kabar dari yang di Indonesia. Jadi jenazahnya sedang dibekukan gitu. Bukan dibekukan sayang, dimasukkan di peti es. Jangan dibilang dibekukan, nggak dibekukan. Iya, kemudian gitu. Jadi tanya keluarga, menurut pendapat saya ya, karena kan negara Arab Saudi kan negara Islam nih. Kenapa tidak diizinkan dimakamkan di sana? Ini pertama. Kecuali di Taiwan ya. Di Taiwan itu kita akan berusaha untuk dipulangkan. Di Hong Kong juga. Kalau Makau juga kan ada pemakaman. Jadi Makau itu kita nggak memaksakan untuk dipulangkan juga. Karena kalau di Makau itu ditanggung oleh pemerintah juga untuk dimakamkan ke sana. Karena memang untuk pemulangan itu membutuhkan ratusan juta loh. Kalau di Taiwan itu memang apapun yang terjadi pasti akan pulang. Cuman cepat atau lambatnya saja proses. Oh, jadi kalau di Arab itu nggak bisa ya, Miss? Bukan nggak bisa, bisa. Tetapi menghabiskan begitu banyak uang. Banget, uangnya banyak banget sayang. Dan kasihan juga jenazahnya, nunggu cari uang, itu jenazahnya kan semakin lama nggak bagus buat dia gitu loh. Kalau saya secara pribadi nih di Arab Saudi karena negara Islam, ambil keputusan secepatnya dimakamkan secara Islam di sana. Karena beda dengan Taiwan dan Hong Kong ya. Kalau Taiwan dan Hong Kong itu kita benar-benar maksa untuk dipulangkan karena di sana itu kebanyakan adalah dikremasi. Kalau negara-negara Arab kan nggak mungkin dibakar kan, nggak mungkin kan, negara Islam kan. Sebaiknya coba berbicara dengan keluarga. Saya bukan pemerintah ya, tetapi sebagai orang biasa nih, karena kita ingin secepatnya memuliakan jenazah. Iya, betul. Daripada nih kita ngumpulin uang 180 juta, 250 juta untuk pemulangan jenazah. Kecuali di Arab Saudi sana dikatakan akan dikremasi, itu mungkin saya nggak terima. Saya nggak terima juga kalau dikremasi. Tapi kalau di sana negara Islam, ikhlaskanlah dan cepat makamkan. Memuliakan jenazah ya sayang ya. Iya. I love you, bye bye. Ini menurut pendapat saya boleh diterima boleh tidak ya teman-teman ya. Karena memang di Arab Saudi itu negara Islam. Jadi kita nggak perlu khawatir dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, maka orang-orang yang di sekitarnya itu akan berdosa seperti itu ya. Tetapi kalau di Taiwan, di Hong Kong, yang notabene bukan negara yang punya agama tertentu, itu saya secara pribadi itu lebih ingin memulangkan ya, karena seperti prosesnya nanti Mbak Wagini, Uut, Puspita, Wahyu, nggak tahu siapa lagi namanya sampai saya lupa, itu prosesnya cepat atau lambat pasti kita akan memulangkan. Karena untuk memakamkan jenazah di sana itu lebih mahal daripada memulangkan Indonesia. Ya, pahami ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin keluarganya ada yang meninggal dunia di Taiwan. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga meninggal dunia di Taiwan, gak usah khawatir. Cepat atau lambat akan dipulangkan. Mungkin hanya menunggu prosesnya. Ada 3 bayi saat ini ada di Taiwan. Ada 8 jenazah orang dewasa. Jadi totalnya
Bolu, Songo, 10, 11, ada 11 jenazah ya, 3 bayi, 8 orang dewasa, itu ilegal. Itu ilegal. Dan itu akan menunggu proses pemulangannya. Saat ini saya sedang berkoordinasi dengan KDEI untuk bagaimana siapa yang perlu dibukakan donasi dan siapa yang tidak perlu dibukakan donasi. Jadi sebenarnya di Taiwan itu saya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Termasuk anak ya, bukan bayi, bayi di dalam perut meninggal dunia dan anak umur 2 tahun atau 6 tahun. Pokoknya ada 3 bayi. Jadi setiap informasi yang saya sampaikan, sebelum saya menyampaikannya, saya juga tanya ke pemerintahan kita yang ada di sana. Dan juga penggiat-penggiat yang ada di sana, saya selalu berkolaborasi dengan Mbok Cikra, Elena, dan Rika, dan juga Musika. Jadi kita selalu berkoordinasi. Kalau saya kurang tahu tentang Taiwan, saya menanyakan. Dan pasti dipulangkan. Yang paling lama proses selama saya tahu tentang Taiwan, jenazah yang paling lama dipulangkan itu adalah ABK dari Lampung yang ditemukan di laut itu, yang meninggal di laut. Itu proses yang paling lama, itu memakan waktu 11 minggu. Karena kita ngitungnya minggu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngitung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kebanyakan kita akan ngitungnya dari minggu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang meninggal di sana, baik legal ataupun ilegal, itu kita coba untuk memulangkannya itu paling cepat, secepat-cepatnya. Tetapi karena terkendala oleh majikannya belum dapat, atau terkendala uangnya atau apa dan bagaimana, maka dari itu teman-teman yang punya keluarga saat ini meninggal dunia di Taiwan, tenang, sabar, pelan-pelan. Dan yang paling mengenaskan adalah Mbak Wagini. Mbak Wagini ini kalau tidak salah ganti nama 3 kali. Nama aslinya Wagini, terus ganti lagi Lestari atau Sri atau Yuni atau apapun, saya lupa namanya, nama asli palsunya. Bapak ibu sudah meninggal dunia. Mbak Wagini ini orang Banyuwangi, tetapi masih punya saudara, dan saudaranya kemarin baru dites DNA dan dikirimkan ke Taiwan. Setelah itu dites lagi DNA-nya apakah benar dia adalah saudara kandung. Karena Mbak Wagini tidak mungkin akan dimakamkan di Taiwan. Kenapa? Satu, karena di Taiwan untuk pemakaman jenazah itu lebih mahal. Pemakaman jenazah di sana itu 3 kali lipat. Karena ada satu kasus, saya belum upload kayaknya. Ada satu kasus, satu saja kasus orang Indonesia meninggal dan dimakamkan di Taiwan, satu. Itu aja hampir memakan biaya 1,5 M. 1,5 M. Jadi ada satu jenazah orang Indonesia meninggal dimakamkan di Taiwan, satu. Dan saya sudah datang ke pemakamannya, 1,5 M. Itu tidak termasuk biaya rumah sakit loh. Untuk beli tanahnya saja. Untuk beli tanahnya saja, saya karombe ya. Itu pernah di waktu COVID. Jadi dipulangkan nggak bisa, dimakamkan di sana membutuhkan biaya yang sungguh luar biasa. Bahkan karena mungkin KDI ada yang tahu, ada yang nggak tahu, dan kemarin saya sudah menyampaikan kepada pimpinan secara langsung bahwa ada satu orang Indonesia meninggal dunia, posisi dia ada di Taiwan, satu itu aja. Karena untuk beli tanahnya aja 1,5 M, nggak main-main teman-teman ya. Karena tapi dia kan legal, dia resmi, jadi dia dimakamkan di situ karena pas bersamaan dengan COVID. Kalau dipulangkan ke Indonesia juga harus menyewa jet pribadi. Sebentar ya teman-teman, karena ada telepon dari Taiwan. Ini nomor Taiwan, saya angkat dulu ya. Halo.